صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن ويقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ayat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'aduna rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fiha taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu wa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسات أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسات أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير
تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يبغون أن تسيء الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Surat An-Nur. Nur itu cahaya. Nur artinya kesucian. Nur artinya kebenaran. Diawali dengan ayat suratun. Jadi adalah sebuah ayat, sebuah surat yang isinya untuk menerangi sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Jadi surat ini diturunkan kepada kita semua dan untuk memberi tuntunan tentang ibadah farad dengan ibadah fardu. Wa anzalna fiha, dan di dalamnya juga diturunkan fiha, di dalam surat itu, ayatin bayyinat, diturunkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bayyinat yang jelas, yang terang. Kalau sudah jelas, sudah terang, ya kelihatan. Terangnya itu tadi adalah nur. Dari Qur'annya terang, dari dalamnya juga terang. Contohnya apa? Alam ini terang tatkala ada matahari, namun panca indera kita, mata kita, ada masalah. Misalkan cacat mulai dari lahir, buta. Jadi tidak bisa kalau alat kita sebagai panca indera untuk menyaksikan alam semesta, karena terhalang oleh kekurangan kita, itu tidak bisa menyaksikan alam semesta. Apakah tidak bisa Pak orang yang buta itu menyaksikan alam semesta? Bisa, dengan cara memakai hatinya. Bahkan orang yang buta itu lebih peka daripada orang yang normal. La'allakum tadhakkarun. Hal itu semua dilakukan, diberikan kepada kita sebagai tadhakkarun, sebagai pengingat. Pengingat apa? Bahwa besok di yaumil qiyamah kita akan diberi balasan. Kalau balasannya baik, berarti amal kita, timbangan kita baik, kebanyakan yang baik. Namun kalau azab yang kita terima besok di yaumil qiyamah, berarti amal ibadah kita sedikit, lebih banyak amal buruknya. Sebagai pengingat bahwa besok ada hari pengadilan, yaumul mizan, ada pengadilan Tuhan. Tidak ada yang lebih adil daripada pengadilan Allah besok. Sekecil apapun amal kita akan tetap dihisabnya. Amalan baik kita, amalan jelek kita tetap
dihisabnya, diperhitungkan secara detail. Tidak ada yang terzalimi. Jadi pengadilan Tuhan itu tidak sama dengan pengadilan di dunia. Kalau pengadilan dunia masih ada jual beli, masih ada persahabatan. Jadi hasil dari keputusan tidak betul-betul mencerminkan keadilan. Karena masih ada hubungan teman, seorang hakim memutuskan masih pakai hatinya, bukan pakai keadilannya, bukan. Masih ada rasa hati, karena itu temannya, karena itu ponakannya, karena itu adiknya, karena itu saudaranya. Ada juga bagi yang terdakwa, dia itu kaya raya, bisa membeli hukum yang ada. Karena hukum kalau di dunia ini bisa diperjualbelikan. Kalau bisa lolos, jenengan tak kasih 1 pek. Kalau bisa tidak dihukum, sampean tak kasih 100 miliar. Banyak. Jadi hukum di dunia bisa diperjualbelikan. Hukum di dunia masih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan. Namun besok di yaumil kiamah itu tidak ada. Sekecil apapun, mithqala dzarratin khairan yarah, pasti juga dibalasnya. Sebaliknya, mithqala dzarratin syarran yarah, juga pasti dibalasnya. Sekecil apapun amal ibadah kita, pasti akan ada perhitungannya. Sekecil apapun keburukan maksiat yang kita lakukan, pasti ada perhitungannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini sebagai pengingat bagi kita. Di ayat kedua ini menceritakan seorang perempuan pezina. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi dibuka ayat kedua ini. Di ayat pertama bahwa surat diturunkan untuk menjadikan sebagai petunjuk dan melakukan apa yang difardukan kepada kita. Diturunkan ayat-ayat itu sebagai penerang, sebagai petunjuk yang jelas dalam kehidupan kita, agar kita bisa berzikir, bisa ingat bahwa besok akan ada hari pembalasan. Dibuka ayat kedua dengan az-zaniyatu waz-zani, perempuan penzina. Melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, jadi zina. Waz-zani, dan laki-laki penzina. Fajlidu, maka pukullah kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Setiap orang itu, laki-laki penzina, perempuan penzina, mi'ata 100 jaldah, 100 kali pukulan. Hal ini masih dilakukan di negara-negara Islam. Di Arab Saudi ini dilakukan. Untuk memutuskan bahwa orang laki-laki dan orang perempuan sedang berzina, minimal harus ada 4 orang saksi yang melakukan perzinahan itu. Contohnya Pak, kalau ciuman Pak, ya bukan cuma zina bibir itu namanya.
Yang dimaksudkan zina di sini masuknya pedang pada sarungnya ya. Wah, angel Pak. Ya iya, angel. Kecuali sekarang sudah hilang urat malunya. Kebanyakan orang sekarang itu di video sendiri itu akhirnya tersebar, diviralkan. Banyak artis yang seperti itu, hilang urat malunya, menandakan hilang juga keimanannya. Jadi nggak sembarangan memutuskan orang itu dipukul, dicambuk 100 kali cambukan, tidak sembarangan. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang single, juga bagi seorang perempuan yang single, yang belum punya istri atau belum punya suami. Jadi kalau dia datang kepada hakim, Pak Hakim, kemarin saya berzina dengan si fulan, dia mengakui karena dia ingin bertobat, disaksikan oleh 4 orang saksi, pertobatannya itu, pengakuannya itu bisa hukuman itu dilakukan. Kalau ada orang berzina di hotel misalkan, terus ada CCTV-nya dan itu disaksikan lebih dari 4, bisa itu dilakukan cambukan 100 kali cambukan itu. Tapi nggak di Indonesia. Sekarang yang memakai syariat Islam itu kayaknya ada di Aceh ya. Sedang berholwat, berdua-duaan di tempat yang sepi, dihukum cambuk. Ini berlaku penzinah laki-laki yang tidak punya suami atau tidak punya istri. Kalau punya istri, kalau punya suami berzina, itu hukumannya rojam. Rojam itu adalah sebuah galian tanah yang agak melengkung itu, terus dipendam di situ, tinggal indasnya tok, tinggal kepalanya tok, terus dilempari waktu 1 kilo, 2 kilo sampai mati. Itu syariatnya, hukumannya penzina bagi di kehidupan di dunia. Tobatnya Pak, yaitu tobatnya, jalan tobatnya dirajam itu, diterima nggak diterima, ikhlas nggak ikhlasnya itu. Ikhlas tatkala dia dirajam, mungkin tobatnya diterima. Sangat beruntung kita yang berada di Indonesia, tidak ada hukuman rajamnya. Kalau ada heboh. Wala ta'khudhukum biha, tidak boleh kita itu mau melakukan hukuman 100 kali cambukan itu ada rasakan kasihan, karena ini sudah menegakkan syariat Islam. Dipukul pakai rotan ya, nggak pakai besi. Kalau pakai besi patah semua tulangnya, pakai rotan. Ra'fatun fi dinillah, itu untuk menegakkan agamanya Allah ya. Jadi nggak boleh kita itu menunda-nunda atau mengurangi hukuman itu, nggak boleh. In kuntum tu'minuna billah, jikalau kalian semua itu beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi harus, karena itu adalah tobatnya. Dipukul 100 kali cambukan itu adalah tobatnya dia, biar jadi pelajaran juga bagi yang lainnya, sehingga perzinahan tidak terjadi lagi. Misalkan sampean orangnya
atau yang cewek ayu pol, tatkala ngajak kepada lawan jenisnya, pasangannya untuk berzina, terus ternyata lawan jenisnya itu tidak mau, berarti tandanya sampean itu mendapatkan hidayah, mendapatkan nur sampean itu. Berarti Allah masih sayang pada kita. Kan kadang kita gitu, cobain, tak rayun, tak ajak nanti kelonan. Ternyata yang cewek gak mau, berarti kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Jangan malah marah, malah sebaliknya marah, berarti orang itu kesurupan. Jadi nggak sama dengan hukumnya hawa nafsu, dengan hukumnya Allah itu jauh berbeda. Jadi kita nggak boleh mengikutkan hati tatkala penghukuman, nggak boleh. Itu kasihan ya, kurangi aja wis, jangan 100, 10 aja, kasihan. Kalau itu tidak dilaksanakan, berarti besok akan ada pengadilan yang lebih dahsyat lagi, malah lebih amburadul lagi besok kalau kita tidak melaksanakan hukuman itu di dunia. Wal yazhad adabahuma ta'ifatun minal mu'min, dan seharusnya hukuman itu harus di luar disaksikan oleh orang banyak, hukuman itu di depannya orang-orang yang mukmin. Untuk apa? Supaya orang mukmin lainnya tidak tergelincir imannya, sehingga dia juga melakukan kemaksiatan itu, melakukan perzinahan itu. Jadi syukur ya, kita sama Allah dikasih penghalang, dikasih hijab dengan berbagai macam cara. Dicontohkan dulu pada waktu zamannya Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha, itu sudah telanjang bulat, namun Allah masih sayang pada mereka berdua. Suatu saat akan indah pada waktunya, akhirnya dikasih hijabnya. Tatkala tinggal masukkan pedang pada sarungnya, tinggal tendang pada gawangnya, namun Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menghijab antara keduanya. Dihijab keduanya, akhirnya nggak ketok. Punyanya Nabi Yusuf langsung lemes. Nah, akhirnya sadar Nabi Yusuf. Tatkala itu sadar, dipakailah bajunya, dipakailah gamisnya. Siti Zulaikha tidak sadar, tinggal nerima tendangan, kok enggak nyampe tendangannya. Tinggal masukkan aja kok, tinggal dorong aja kok enggak masuk. Setelah dibuka matanya, ternyata Nabi Yusuf pergi meninggalkan dirinya. Akhirnya terjadilah tarik menarik jubah, tarik menarik gamis hingga robek. Jadi memang sangat kuat ya, ajakan untuk berzina itu sangat kuat sekali. Namun Allah biasanya memberikan tanda ke dalam hati kita, ditandai dengan dak-dik-duk, dak-dik. Kalau kita mau berzina, kalau kita mau melakukan kemaksiatan, masih dikasih tanda sama Allah, jangan. Dengan apa? Jantungnya dak-dik-duk, tambah kenceng jantungnya itu. Tapi tatkala kita tutupi petunjuk Allah tadi, nur tadi, kita ingkar terhadap petunjuk Allah tadi, terhadap ayat Allah tadi, terjadi itu perzinahan, ditutup petunjuknya, petang zalim pada dirinya sendiri, gelap hatinya, sehingga perzinahan itu terjadi. Kasih tahu dulu, dek, duk, dikasih tahu dulu, ojo,
si durung wayai ojo. Ini antara seorang pemuda sama pemudi yang belum nikah. Dikasih tanda dulu sama Allah. Tanda itulah yang disebut dengan nur, petunjuk. Kadang hijab itu juga sebagai petunjuk, nur juga, cahaya juga. Namun kadang kita tidak mengindahkannya, tidak menghiraukannya. Udah kadung mengiyakan, iya sih, jadi. Jadi misalkan kita, na'udzubillah min dzalik, ngajak seorang untuk berzina dan yang kita ajak tidak mau, itu pertanda bahwa kita masih diberi hidayah sama Allah, masih disayang sama Allah. Jangan malah musuhin yang diajak. Kamu gak mau, goblok kamu, gak boleh. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Penzina pasti dapatnya penzina. Makanya harus bertobat ya. Kalau kita melihat di ayat yang lain, litayyibu, kalau orang itu baik pasti akan mendapatkan yang baik. Lil hobisu. Kalau kita itu jelek maka akan mendapatkan yang jelek. Maksudnya Pak, bukan jelek wajahnya, tapi perangainya, akhlaknya. Kalau akhlaknya jelek, pasti yang didapat juga jelek. Itu udah hukum alam. Kalau perangainya jelek, juga akan mendapatkan perangai yang jelek. Itu udah hukum alam. Jadi kita nggak boleh kita besok menyalahkan A, menyalahkan si B, nggak boleh. Juga kita seorang mukmin juga tidak boleh kita itu menikahi orang yang musyrik. Wa zaniyatu la yakyuha illa zanin aw musyrik, nggak boleh juga. Seorang penzina juga karena tobat atau apa akhirnya juga menikahi seorang penzina tapi musyrik, gak boleh. Wa hurrima dzalika 'ala mu'min, diharamkan itu bagi seorang mukmin. Seorang yang beriman itu diharamkan oleh Allah menikahi orang yang musyrik. Orang yang berzina itu diharamkan sebetulnya. Tidak diperbolehkan. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, ini yang dijelaskan tadi ya. Jadi kalau orang itu mengira ada sebuah perzinahan, mereka itu harus mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 seorang saksi ya. Fatliduhum, nah ini bahayanya. Kalau saksi ini tidak cukup kuat, maka suruh cambuk juga itu saksinya itu. Samanina jaldah, berapa samanina? Hah? Berapa? 80 jaldah cambukannya. Jadi nggak sembarangan menjadi saksi, nggak sembarangan. Misalkan 4 orang saksi dihadirkan, yang 3 menyatakan iya, saya melihat perzinahan, tapi yang 1 tidak. Enggak, saya jujur saya enggak. Tapi karena informasi sudah kadung diangkat, malah yang menjadi saksi itu yang dikenakan hukuman. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, tak boleh menerima kesaksian mereka yang ragu, tak boleh.
orang yang baik kita bilang jelek, itu enggak boleh. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu udah tahu kebenarannya, namun dia mengingkarinya. Jadi masalah perzinahan ini banyak terjadi, mulai dari zamannya Kanjeng Nabi, dari para nabi, sampai sekarang itu sebuah rahasia umum di kalangan pejabat-pejabat, terus di kalangan masyarakat umumnya, dengan adanya dibukanya prostitusi ya. Sekarang udah ditutup, tapi ada sekarang online-nya. Kok bisa Pak? Iya, janjian lewat online-nya, janjian lewat HP, COD ya. Setelah diantar, setelah dikeloni baru dibayar. Kadang bayarannya nggak jangkep ya. Dijanjikan 500 dibayar 300 ya. Allah karim, semoga kita dijauhkan, diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dijauhkan dari zina. La taqrabuz zina, semoga kita dijauhkan dari zina, karena zina itu termasuk perbuatan yang menjijikkan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya